Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan diawali dengan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan oleh Kaprodi PLB FKIP UNS, Bapak Dr. Subagia MSI. Yang keempat adalah sambutan dan pembukaan oleh Dekan FKIP UNS, yaitu Bapak Dr. Mardiana MSI. Yang kelima adalah pemaparan materi sesi pertama, yang hari ini terdiri dari 3 materi yang akan disampaikan oleh Ibu Afia Fitriani SPSI MPSI, Bapak Dr. Joko Insinyur Joko Sutrisno MP, Bapak Profesor Dr. Munawir Yusuf MPSI yang akan dibimbing oleh moderator kita yaitu Ibu Tias Martika SPD MPD. Yang keenam adalah diskusi materi dan yang ketujuh adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Saya hormati. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP UNS, Bapak Dr. Mardiana MSI, Bapak Ibu narasumber, ada Profesor Dr. Munawir Yusuf, Dr. Insinyur Joko, dan Ibu Fitria dari psikologi. Kemudian yang terakhir, mohon berkenan Bapak Dekan berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Saya kira cukup sekian saja sambutan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kegiatan ini saya kira kegiatan yang sangat bagus untuk mempersiapkan bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah luar biasa di masa pandemi dan nanti juga transformasi mungkin di masa yang new normal. Sesuai dengan permintaan dari panitia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop dengan tema penguatan germas dan PHBS bagi penyandang disabilitas melalui satuan pendidikan khusus, dalam ini sekolah luar biasa se-Jawa Tengah dalam menghadapi kenormalan baru masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Luar Biasa FKIP UNS pada hari ini Selasa 21 September 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti workshop, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, selalu sukses di dalam mengikuti kegiatan workshop ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lakukan, rencana-rencana ke depan seperti apa. Tapi dengan adanya pandemi ini kita mengalami kesulitan. Ya, kita tidak bisa memprediksi dengan baik. Ya, mungkin kita bisa berencana, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu akan terjadi. Ya, memang itu ya dalam hidup memang seperti itu sebetulnya. Tapi dengan adanya pandemi semakin membuat kita merasa dalam kondisi yang ketidakpastian. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan mental. Ya, ini adalah kunci kita untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi COVID ini. Ya.
karena banyak tantangan yang bisa kita hadapi di sini ya, di pandemi ini. Nah, jadi kesiapsiagaan mental. Nah, caranya adalah dengan menjadi pribadi atau masyarakat yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kita memang harus siap untuk adaptif. Kita harus siap menghadapi perubahan yang ada. Yang kedua, ya, ciri-ciri yang kedua adalah mampu menghadapi stres sehari-hari. Ya, setiap orang kan punya masalah, ya, dan merasakan stres terhadap masalah itu hal yang wajar. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, terus kita merasa cemas, merasa stres, merasa berat, ya, beban hidup ini berat gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk mengelola itu. Ya, kemampuan kita untuk mengelola stres itu menjadi hal yang penting untuk menjadi individu yang sehat mental. Ya. Jadi tidak masalah ketika stres datang, tapi kita harus mampu mengatasinya, tidak dihindari, tapi diatasi. Ya. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tetap produktif. Ya. Individu yang sehat mental adalah individu yang secara terus-menerus, secara konsisten itu menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu itu pasti berbeda-beda setiap bidang atau setiap masyarakat. Ya, kita menyadari dulu kecemasan yang kita miliki, kita mengakui bahwa ya saya memang cemas, saya memang cemas. Nah, tapi jangan berlama-lama dengan kecemasan, dengan ketakutan yang ada dan kebingungan yang ada, karena sebagai orang tua kita berperan untuk mengarahkan keluarga kita untuk lebih tenang menghadapi masalah. Nah, kemudian yang kedua kita bisa bercerita perasaan atau sharing ya, curhat ya dengan pasangan atau dengan anak-anak juga bisa kita bercerita. Ya. Nah, kemudian berdiskusi tentang peran dalam keluarga ya, kan sekarang kan. Pada kesempatan ini saya diminta panitia untuk menyampaikan materi berkaitan dengan pengembangan tanaman obat keluarga ya, atau toga ya, di lingkungan sekolah. Jadi selanjutnya seperti tadi Bu Afia sudah menyampaikan ya, jadi terkait dengan kesiapsiagaan mental orang tua. Ya, tadi ada berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek fisik. Ya, di aspek fisik tadi Bu Afia menyampaikan ya, menyediakan obat-obatan. Ya, salah satu aktivitasnya ya, menyediakan obat-obatan. Nah, obat di sini bisa kita bedakan jadi dua. Ya. Ada yang obat yang sifatnya kimiawi, ada obat yang herbal. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kan, gitu. Tapi memang yang berkembang itu adalah obat-obatan yang kimiawi. Kan. Jadi herbal medicine di Indonesia kurang berkembang. Ya. Kenapa kurang berkembang? Ya, herbal medicine itu karena seringnya itu terbentur pada uji klinis. Rumah sakit. Ya. Ini beberapa tanaman obat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah temulawak. Ya. Temulawak sudah bukan tanaman yang asing ya, kita tidak dulu ya paham akan temulawak. Mungkin di antara kita juga ada yang setiap pagi, ya. Kalau saya ini konsumsi temulawak ya, serbuk temulawak itu kita seduh, ya, kita minum. Ya. Ya. Kemudian yang mengandung curcumin itu juga kunyit. Ya. Kunyit ada yang kunyit kuning, ada yang kunyit putih ya. Jadi mengandung curcumin, ya. Tadi dan aktif curcumin sama dengan yang temulawak tadi. Dan jahe ya, ini mengandung ginerol. Ya.
Jadi general juga bisa tadi untuk mengikat virus atau menjadi tanaman untuk meningkatkan imunitas. Ya, minum cai. Jadi intinya adalah kita ya, Indonesia itu sebagai negara nomor 2 di bidang kekayaan biodiversitas, salah satunya ya berkaitan dengan tanaman obat, ya, kita ada banyak dan itu gampang dibudidayakan. Oleh sebab itu, monggo kita kembangkan tanaman-tanaman obat keluarga ini di lingkungan sekolah kita, ya, sesuai dengan potensi yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Ya, terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Tias. Oke, terima kasih sekali Pak Joko atas materi yang disampaikan ya Bapak Ibu. Pak Joko tadi menyampaikan tentang pengembangan tanaman obat keluarga atau toga di lingkungan sekolah. Tadi ada beberapa jenis tanaman yang disebutkan gitu ya, di mana tanaman toga ini Bapak Ibu ternyata selain untuk mencegah gitu datangnya penyakit, timbulnya penyakit, ternyata juga bisa untuk mengobati atau kuratif begitu ya Pak Joko nggih. Kemudian tadi disebutkan juga atau disampaikan juga cara-cara budidayanya, dan ternyata toga itu mudah ditemukan di sekitar kita nggih Pak Joko nggih. Nah Bapak Ibu mungkin arahnya nanti toga ini atau pengembangan toga ini bisa diimplementasikan di SLB begitu. Kalau di kelas rendah berarti bisa diikutkan dalam pembelajaran tematik atau bahkan untuk pengembangan diri anak atau arahnya ke vokasional untuk kewirausahaan gitu nggih Pak Joko nggih. Terima kasih Pak Joko atas paparan materi yang disampaikan. Baiklah Bapak Ibu. Jadi intinya gini Bapak dan Ibu sekalian, Gerakan Nasional Revolusi Mental itu kan sudah diluncurkan oleh oleh ini dasarnya itu nih Impres nomor 16 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, wujudnya itu apa gitu? Itu kan banyak orang bertanya-tanya gitu. Apa sih janjane wujudnya kan kira-kira itu. Ternyata wujudnya ya banyak Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya mulai dari apa itu Gerakan Nasional Revolusi Mental itu ya gerakan untuk mengubah cara pandang gitu. Cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, dan nilai-nilai serta perilaku bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu artinya ya rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Jadi ini semacam gerakan hidup baru bangsa Indonesia yang sebenarnya bertumpu kepada 3 nilai besar, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nanti di belakang akan saya jelaskan gitu. Nah, kenapa ini diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya ini kan menjadi salah satu dari visi Pak Jokowi, yaitu revolusi mental. Itu pertama adalah, jadi kalau kita evaluasi perjalanan sejarah bangsa ini, Indonesia ini, ternyata sampai hari ini itu praktek-praktek dalam berbangsa dan bernegara itu masih banyak contoh-contoh perilaku yang tidak baik, tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, tidak bisa dipercaya. Jadi akhirnya apa? Negeri ini semacam kehilangan nilai-nilai integritas. Apalagi sekarang zaman media sosial, yang namanya ketidakjujuran, yang namanya bohong, yang namanya tidak bisa dipercaya, yang namanya hoax, itu sudah bergelimang tiap hari di hadapan kita, di tangan kita, di HP kita, itu sudahlah. Kalau kita tidak bisa menyaring-nyaring, mana ini yang sebenarnya pantas untuk diteruskan, mana yang cukup untuk saya ketahui, maka ini akan bisa bubrah negeri ini gitu. Karena banyak sekali orang bebas untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan berita. Berita itu kadang-kadang diolah, foto itu kadang-kadang diedit, video itu kadang-kadang dipotong-potong, diambil
poin-poin tertentu, bahkan bisa orang, saya, itu kepalanya dipotong di dalam video, ya, hanya bukan badan saya gitu. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Dan itu mungkin tidak pernah kita bayangkan dulu-dulu ketika kita masih kecil. Nah sekarang ini dan ke depan, kalau itu dibiarkan terus, kita tidak punya etika, kita tidak punya moralitas, kita tidak punya kejujuran, dan kita tidak punya tanggung jawab, negeri ini bisa bubrah gitu, bisa hancur. Sekarang saja, yang namanya kelompok, mohon maaf ya, saya harus mengatakan ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok pro sana dan pro sini gitu. Itu tiap hari itu berperang melalui media sosial. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus ya, sebenarnya sekarang ini terjadi perang media sosial. Nah, perang media sosial itu besar sekali pengaruhnya terhadap mindset, cara berpikir, cara pandang, cara bersikap. Dan akhirnya bisa mempengaruhi cara berperilaku yang tidak terkendali. Kalau dia tidak bisa menyaring dengan baik. Itulah sebabnya, maka upaya untuk terus-menerus melakukan perbaikan nilai-nilai moralitas dan kejujuran itu dibangun melalui program yang namanya Gerakan Revolusi Mental. Jadi agar supaya apa? Kita tidak krisis identitas. Karakter kuat sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong, saling bekerja sama, itu maunya kita tegakkan dan kita kembangkan. Itu dasarnya. Nah, tujuannya apa? Mengubah cara pandang dan pola berpikir masyarakat yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab tadi. Yang kedua, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimis. Jadi kita ini harus optimis menghadapi segala sesuatu. Oke, saat ini sudah ada 3 pertanyaan masuk. Yang pertama ini ada dari Ibu Katarina Maria. Pertanyaannya diajukan kepada Ibu Afia. Pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir. Sebagai guru SLB, bagaimana usaha, tindakan yang dapat kita lakukan dengan tepat untuk membantu mereka atau siswa dalam kesiapsiagaan mental menghadapi pandemik ini? Apakah Ibu pernah melakukan penelitian dalam hal kesiapsiagaan mental menghadapi masa pandemik bagi penyandang disabilitas? Baik, Ibu Afia, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Ibu. Sebagai guru, kita juga perlu komunikasi dengan orang tua, dengan pihak keluarga, untuk menjaga kesehatan mental siswa didik kita. Implikasi dari kesehatan mental ya, kesehatan mental kondisi COVID-19 pada anak disabilitas. Nah, perubahan yang dialami anak-anak ini terutama dalam bidang pendidikan, ketika mereka dari pendidikan atau pembelajaran tatap muka kemudian harus online, ya, itu adalah suatu perubahan yang sangat drastis. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sebagai pendidik, saya merasakan betul adanya kemunduran semangat dan motivasi belajar anak-anak selama pandemi ini. Prof, selama mungkin lebih dari 1 tahun, anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring. Ketika melaksanakan simulasi PTM terbatas, semangat belajar mereka terasa menurun drastis, malas ke sekolah, lebih memilih menonton acara TV kesukaannya, kemudian cepat bosan dengan aktivitas pembelajaran, menjadi kurang mandiri, dan sebagainya. Sekiranya mohon saran dan masukan dari Prof. Munawar Yusuf, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Prof? Ketika anak datang ke sekolah, pasti dia akan harus dimulai dari nol lagi. Ini Ibu Budi lagi. Ayo katakan ini Ibu Budi. Itu harus dibangun dari awal lagi. Dan ini terjadi ternyata dari Bu Astri bahwa begitu rendah motivasinya, terjadi kemunduran, kemudian mereka tidak kerasan, tidak semangat belajar, dan ingin nonton TV. Ya mudahnya sebenarnya begini. Mudahnya itu yang disukai dipindah di sekolah kan. Tetapi kan tidak mungkin misalnya TV-nya yang dipindah ke sekolahan, kemudian anak kan tidak mungkin itu.
Maka pertanyaan Bu Asri tadi jawabannya adalah ketika masa awal anak-anak diperkenalkan untuk PTM tatap muka, maka jangan pikirkan tentang materi pembelajaran dulu. Ya. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda mengajak anak berkebutuhan ke sekolah meskipun hanya waktunya setengah jam. Jangan langsung matematika. Bangunlah komunikasi yang enak dulu. Yang penting anak bisa bercengkerama, bisa berdiskusi, bisa beramah tamah dengan Anda. Cukup 10 menit, 20 menit betah. Diajak cerita, diajak ini. Mereka diminta untuk menceritakan selama di rumah, ayo kamu mendapatkan apa, kamu melakukan apa. Mereka diberi waktu satu persatu. Dan itu dibutuhkan beberapa kali pertemuan. Untuk hari ini. Terima kasih. Ya. Prof, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara hari ini dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Tias Martika yang telah menjadi moderator dalam acara hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber Profesor Munawir, Ibu Afia, dan Bapak Dr. Joko yang telah memberikan banyak ilmu untuk hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan workshop hari ini yang bertema penguatan Germas dan PHBS bagi penyandang disabilitas melalui Satuan Pendidikan Khusus SPB dalam menghadapi kenormalan baru pada masa pandemi COVID-19. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk anak didik kita.